Kalau Bapak Ibu tahu, kali ini adalah kepentingan dari Bapak Kursi sekaligus kita serahkan kepentingan kita semuanya. Nah, inilah dia makanya kita undang. Jadi bukan semata-mata keperluan dan kepentingan Bapak Kursi. Sebagai pembuka, sama-sama kita ucapkan puji dan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena rahmat kasih karunia-Nya pada pagi menjelang siang ini kita sejenak bisa hadir di ruang guru ini. Tentu ada beberapa hal yang mau disampaikan berkenaan dengan tugas dan yang harus ditularkan ke sekolah kita ini, yaitu yang baik-baik tentunya akan ditularkan. Apa itu budaya positif? Nah, nanti budaya positif itu apa? Secara rinci akan disampaikan oleh Bapak Paulus Pardosi. Nah, sebelumnya perlu kami sampaikan Bapak Ibu, untuk kurikulum merdeka dan seterusnya nanti ke depan, ini budaya-budaya, ya, budaya itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang harus kita wujudkan berulang kali, berulang-ulang, itulah namanya jadi budaya. Nah, tergantung apa yang mau diulang-ulang. Kalau yang kebaikan-kebaikan itu diulang-ulang, maka menjadilah budaya yang positif. Nah, oleh karena itu, mengingat materi budaya positif ini juga perlu bagi kita seluruhnya Bapak Ibu guru yang hadir pada saat ini, maka dengan ini kita harapkan nanti Pak Pardosi bisa menyampaikan apa gerangan yang akan bisa diterapkan budaya-budaya di sekolah kita ini dari hal-hal yang terkecil. Ya, kita tidak terlalu yang menuntut yang besar-besar, dari yang kecil-kecil dulu kita mulai, baru menuju nanti ke lebih yang besar lagi. Barangkali sebagai pembuka, mudah-mudahan nanti materi yang disampaikan Pak Paulus Pardosi bisa menambah wawasan kita untuk berliterasi dan bisa menerapkan, memanfaatkan budaya-budaya yang ada di sekolah kita ini, pribadi lepas pribadi bisa melaksanakannya di sekolah kita ini, dan bisa bermanfaat tentunya kepada seluruh anak didik kami yang bisa meniru, mengikuti kebiasaan-kebiasaan itu. Demikian kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih dan kami persilakan Pak Paulus Pardosi untuk melanjutkan materi yang perlu disampaikan dalam pertemuan kita ini. Kepada Pak Paulus Pardosi kami persilakan dengan hormat. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah bersedia untuk membuka kegiatan kami hari ini, kegiatan saya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya izin dulu mengganggu aktivitas Ibu. Jadi saya butuh waktu Ibu tidak lama, mungkin hanya sekitar 1 jam saja. Jadi hanya pindah tempat saja mungkin. Sama saja Bapak Ibu di kelas hari ini di sini dulu 1 jam. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, di sini saya bukan untuk mengguru ya. Jadi kalau bisa berbagi hanya memindahkan saja. Tapi mungkin ini sebagai tanggung jawab, sebagai calon guru bergerak, ini harus dibuat aksi nyata. Jadi saya mohon waktunya kepada Bapak Ibu sekalian. Baik, jadi hari ini saya akan mencoba menyebarkan pemahaman tentang budaya positif. Jadi sebelum kita masuk ke materi budaya positif, kita ingin kembali dulu kepada pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya kira Bapak Ibu sekalian kenal ya sama Ki Hajar Dewantara. Jadi gak kenal Pak? Gak pernah kenalan ya? Tetapi yang pasti mungkin sejak kita SD kita mendengar bahwasanya Ki Hajar Dewantara lah Menteri Pendidikan Indonesia yang pertama. Beliau yang membuka sekolah yang namanya Taman Siswa. Jadi semangat pemikiran Ki Hajar Dewantara ini yang mau ditularkan sama kita. Jadi apa kata Ki Hajar Dewantara? Jadi kalau kami belajar tentang guru penggerak ini yang dikembalikan ya. Jadi semangat Ki Hajar Dewantara itu dikembalikan kepada kita guru-guru hari ini. Sebenarnya apa tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Jadi kalau kita lihat tujuan pendidikan adalah menuntun.
segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi kemarin mungkin sudah disinggung tentang pemikiran KHD. Jadi teori yang mengatakan bahwasanya guru itu ibaratkan siswa itu sebuah kertas kosong, jadi itu berbanding terbalik dengan pemikiran KHD. Jadi kalau selama ini kita berpikir siswa itu sebagai sebuah kertas kosong, kita menuliskan, kita mau bentuk siswa itu seperti kertas kosong. Ternyata itu keliru menurut KHD. Jadi tugas guru itu siswa atau murid itu sudah memiliki bakat ya. Dalam hal ini KHD mengatakan, jadi ibaratkan sebuah tulisan yang buram. Anak itu sudah ada memiliki bakat dan kemampuan. Tugas guru itu menebalkan ya, menebalkan garis-garis tersebut. Jadi dalam hal ini KHD mengambil kata itu menuntun, membimbing. Jadi saya kira semangat inilah yang mau kita lihat, yang mau kita jabarkan. Jadi apa kaitannya dengan budaya positif? Jadi Bapak Ibu sekalian, kita kembali kepada tujuan nasional sama dengan cita-cita dari tujuan dari KHD. Jadi tujuan pendidikan nasional kita juga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Saatnya jam keempat di. Jadi yang pertama Bapak Ibu, di sini ada pengertian budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil belajar Pancasila. Jadi kembali juga semangat itu kita sebagai guru diharapkan menjadi pelopor yang meneladani yaitu profil belajar Pancasila. Mungkin di SD ini dibuatkan menjadi lagu. Jadi pendidikan kita juga semua muaranya, tujuan akhirnya itu adalah untuk mencetak generasi kita yang memiliki semangat itu belajar Pancasila. Saya kira nggak usah kita sebutkan lagi ya, yang 6 dimensi dari belajar Pancasila. Mulai dari beriman dan bertakwa sama dengan bernalar kritis. Jadi konsep utama budaya positif, Bapak Ibu sekalian, ada di sini ada 7. Nanti mungkin kita pelan-pelan saja. Di sini nanti ada perubahan. Yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi manusia, restitusi, posisi kontrol guru. Jadi sini nanti yang menarik Ibu ya, kita nanti membuat sebuah kesimpulan di mana selama ini posisi kita yang kita kerjakan. Kemudian yang ke-6 ini keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini berbeda dengan kesepakatan kelas. Kemudian ada nanti segitiga restitusi. Jadi disinilah sebenarnya nanti tugas kita sebagai guru, bagaimana kita menyelesaikan sebuah persoalan. Misalkan nanti ada siswa yang kita dapatkan bermasalah, baik secara mungkin proses belajar, disiplinnya. Jadi ada 3 langkah restitusi nanti yang dilakukan oleh guru. Nah, mudah-mudahan nanti pertemuan kita hari ini mendapatkan makna. Yang pertama di sini perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, jadi mungkin ada ini sebuah kasus ya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka, Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan. Tugas yang kedua nanti rekan Anda akan mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar bersedia membuka kepala tangan. Coba kita ilustrasikan Bapak Ibu sebentar. Saya kira kita coba dari kepala tangan kita. Jadi misalkan, jadi satu teman kita mencoba ya bagaimana caranya membuka kepala tangan kita. Mungkin cara kita banyak kan.
ada yang menggelitik biar terbuka kan, ada mungkin menghardik, ada mungkin membujuk, dikasih uang bukalah tangan bukan gitu kan. Jadi saya kira ini salah satu ya, artinya ada kontrol guru. Jadi yang menciptakan budaya positif itu ada peran daripada guru. Nah, jadi perubahan paradigma belajar itu ya, ini menurut teori kontrol William Glasser. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, jadi apa sebenarnya makna disiplin itu? Jadi disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun pada budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri yang memiliki tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, sifat atau positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai, yaitu nilai-nilai dalam profil belajar Pancasila. Jadi mari kita lihat Bapak Ibu, ada kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau kita lihat di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi realitas kebutuhan setiap orang berbeda. Jadi kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi di sini yang pertama ada kebutuhan dasar manusia itu survival atau ingin bertahan hidup. Semua manusia ingin bertahan hidup. Bagaimana caranya? Mungkin makan, minum. Kemudian ada di sini kebebasan. Semua manusia ingin bebas, freedom. Kemudian ada kesenangan. Saya kira semua manusia ingin senang. Kemudian ada cinta kasih. Semua manusia ingin dikasihi dan disayangi. Kemudian yang terakhir penguasaan. Nah, jadi Bapak Ibu guru, jadi sebenarnya nanti dalam merestitusi siswa kita harus paham dulu kebutuhan dasar daripada siswa kita. Jadi dari 5 ini mungkin ada salah satunya yang membuat siswa kita memiliki persoalan. Jadi kita harus paham dulu kebutuhan dasar daripada siswa kita. Kemudian ini dimisalkan sebuah kasus. Ibu Ria, guru kelas SD di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas yang bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Buria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Coba ini yang pertama dulu saya minta tanggapan Bapak. Jika kita menghadapi situasi seperti Buria, apa yang Anda lakukan? Tadi kan kita ulangi, ada siswa kita. Jadi si Agus namanya, dia memiliki ulah. Seringkali dia meminta bekal dan makan siang kepada temannya. Jadi dalam posisi kita, apa yang akan kita lakukan sama dia? Mungkin kita memarahi langsung ya, kita langsung memarahi dia, syukur tidakmu, yang tak kawan aja nasimu. Mungkin menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan ini? Mungkin dia lapar, yang pasti dia lapar kan? Ada kebutuhan dasar yang mau dibutuhin Agus. Kemudian mungkin juga yang lain yang tadi, dia mungkin kurang disayangi di rumah, ya. Jadi saya kira yang kembali kepada kebutuhan dasar yang 5 tadi. Nah, jadi mungkin bisa kita lihat dalam konteks penerasan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan ya Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Yang pertama, Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Jadi kebutuhan survival itu bertahan hidup. Kemudian yang kedua, teman Agus jadi perhatian Agus, love and belong ya. Jadi dia butuh perhatian. Kemudian dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Dia punya power, punya penguasaan yang tadi. Kemudian Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Jadi dia butuh kebebasan.
Kemudian yang terakhir Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya. Nah, ingin fun, dia ingin berbahagia. Jadi saya kira dari situlah tadi makanya kita sebagai guru harus mengetahui kebutuhan dasar yang 5 tadi. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini kita harus bedakan antara hukuman, sanksi dan konsekuensi. Yang mana perbedaannya? Mari kita lihat Bapak Ibu. Dari sini ada sebuah kasus. Iva kurang menguasai belajar matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara gagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Apa Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Mungkin inilah kebiasaan kita yang kita kerjakan. Kalau ada siswa yang tidak bisa menjawab pertanyaan kita, ya kita langsung memiliki perlakuan ya. Salah satunya mungkin seperti yang tadi membuat hukuman menunjuk hidungnya. Nah, saya kira kita setuju di sini. Mungkin ini kebiasaan kita, tapi saya kira ini ya mari kita lihat nanti. Mengapa? Kalau kita setuju, mengapa Bapak Ibu? Kemudian yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Saya kira kita sepakat hukuman ya. Sebenarnya apa nanti perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Kemudian pilihan mana yang sebaiknya kita lakukan sebagai guru? Hukuman atau konsekuensi? Yang pasti nanti konsekuensi ya. Tapi kita lihat dulu, Bapak Ibu. Jadi mari kita lihat di sini ada penjabaran tentang ya identitas gagal dan identitas sukses. Jadi kita berharap antara hukuman dan konsekuensi dan restitusi ya. Ada nanti tambahnya lagi satu restitusi. Kalau kita lihat di sana, mari kita lihat Bapak Ibu, ternyata hukuman yang sering kita lakukan itu adalah sebuah identitas yang gagal ya. Yang sebenarnya untuk membuat siswa kita biar taat atau berubah itu ya kita harus pakai identitas sukses. Dalam hal ini kita harus mengambil tindakan sebagai konsekuensi ya, dan restitusi, bukan sebagai hukuman. Jadi bisa kita lihat di depan apa sebenarnya perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau kita lihat, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya, jadi konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, restitusi itu merupakan pilihan. Kemudian kalau kita menghukum, siswa tidak nyaman untuk murid untuk jangka yang waktu panjang ya. Jadi hukuman itu bersifat sementara. Sedangkan kalau dia konsekuensi, ya dia bisa juga berlangsung jangka pendek. Tetapi yang lebih baik itu adalah restitusi. Kemudian murid akan tersakiti. Kalau kita menghukum pasti murid akan tersakiti. Kemudian kalau konsekuensi, murid dibuat tidak nyaman. Kemudian kalau nanti restitusi, murid mendapatkan penguatan. Jadi kita nanti guru memiliki pilihan ya. Tetapi kembali kepada yang tadi, sebagai guru kita harus mengetahui kebutuhan dasar kepada siswa kita. Pilihan mana yang kita lakukan, yang pasti nanti yang lebih tepatnya itu restitusi ya. Karena siswa kita nanti menyelesaikan masalahnya ya. Siswa kita libatkan dalam menyelesaikan masalahnya. Bagaimana langkahnya nanti akan kita lihat. Kemudian kalau kita lihat, jadi peraturannya adalah kamu harus didik-didik. Seperti apa nanti ciri-ciri guru penghukum, nanti akan kita lihat Bapak Ibu. Kemudian di sini ada dari motivasi. Ini juga kemarin sudah dijelaskan oleh Pak SB ya. Ada 3 teori motivasi. Yang pertama dia melakukan sesuatu itu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian ada motivasi karena mendapat imbalan. Jadi kita melakukan sesuatu itu karena mendapat imbalan. Kemudian yang ketiga untuk menghargai diri sendiri ya. Saya kira ini kemarin sudah dijelaskan oleh Pak SB.
Jadi disiplin itu yang lebih baik itu dari mana asalnya? Tentunya dari internal ya, dari diri kita sendiri. Ada memang motivasi berlaku dari orang lain ya, karena mendapat hukuman ataupun mendapat imbalan. Baik, jadi ini gak usah kita berlari Bapak Ibu ya. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir di sekolah. Ini mungkin apa ini? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Kemudian membersihkan coretan yang dibuat dari meja tulis. Sanksi atau konsekuensi. Tadi kan antara pilihan hukum dan hukuman dan konsekuensi ya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman atau konsekuensi? Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi ya. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman ya. Mari kita lihat Bapak Ibu jawaban kita tadi. Yang pertama tadi hukuman ya, lari mengelilingi lapangan. Kemudian membersihkan coretan, konsekuensi. Menggantikan kertas, konsekuensi. Nah, saya kira dari dua contoh konsekuensi ini kita bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi yang hukuman itu kan bersifatnya satu arah ya. Jadi kalau konsekuensi itu kan ada hubungan sebab akibat. Jadi kalau siswa melakukan ini dia akan berusaha untuk menyelesaikan itu kan. Nah kalau dia tadi mencoret dinding ya dia melakukan berarti dia harus bersihkan. Baik, jadi di sini Bapak Ibu yang saya sampaikan tadi ada posisi kontrol dulu. Nah ini sangat menarik Bapak Ibu ya. Dan di mana posisi kita selama ini? Penghukumkah? Membuat merasa bersalahkah? Sebagai temankah? Pemantau atau manajer? Kira-kira mana yang lebih baik dari yang lima ini Bapak Ibu? Yang pasti kalau kita lihat kan, yang pasti sudah manajer lah kan. Tetapi bagaimana caranya kan begitu? Itu susah. Mari Bapak Ibu kita lihat. Oke, baik. Jadi ini pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat orang merasa bersalah. Jadi kalau ada seperti itu kita mengatakan saya sangat kecewa dengan kamu. Nah, jadi dia membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak benar melakukannya. Nah, jadi itu penghukum. Kemudian ayolah lakukanlah demi Bapak. Ini sebagai teman. Kemudian apakah kau mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini pemantau. Kemudian bagaimana kau bisa menyelesaikan masalah ini? Nah ini Bu ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Inilah posisi sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Nah tipe penghukum. Nah jadi di sini ada sebuah kasus ya. Nah, pada hari Senin Pak Harun tidak masuk sekolah. Pak Harun merupakan guru matematika. Saat itu Bu Wati menggantikan Pak Harun. Bu Wati baru saja 1 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Wati. Bu Wati mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Kalau kalian tidak mengerjakan tugas, tolong bantu ibu. Namun Vivi dan Natali malah tertawa. Ah ibu santai aja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Jadi kaitannya dengan yang tadi Bapak Ibu ya. Ini juga ada 2 kasus. Nah jadi mari kita lihat Bapak Ibu. Jadi di sini kembali ke yang tadi. Dan kita bisa membedakan 5 posisi kontrol dan bisa nanti kita memilih di mana kita selama ini. Jadi kembali yang tadi identitas gagal ya, sukses dan berhasil. Yang pertama tipe penghukum, guru berbuat, menghardik, mengunjuk-unjuk, menyakiti. Nah, ini adalah tipe guru yang penghukum. Kemudian berbuat merasa bersalah, berceramah, mengatakan seharusnya kamu demikian ya, ibu kecewa sama kamu. Kemudian teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian ada pemantau, menghitung dan mengukur. Jadi misalnya dia memiliki data ya, ada sebuah data.
Kemudian manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ini yang menarik. Seperti apa yang pertanyaan-pertanyaannya? Kemudian kalau kamu, mari kita lihat Bapak Ibu lebih spesifiknya. Kalau guru di bimbing hukum ada sering mengatakan seperti ini. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Kemudian kalau dia membuat rasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakan, ibu stres. Gitu. Nah, jadi kembali yang tadi Bapak Ibu. Jadi kalau dia sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Kalau dia sebagai pemantau, ya lalu mengahon naik. Di sini lagi ya. Kalau dia memantau apa peraturannya. Jadi kalau memantau apa peraturannya. Kemudian apa yang kita yakini. Jadi di sini Bu ya, pertanyaan apa tadi yang dilakukan sebagai manajer seperti ini. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi inilah perilaku guru sebagai manajer. Kemudian ya, hasilnya nanti kalau dia penghukum, siswanya akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Kemudian kalau dia merasa bersalah, dia akan menyembunyikan, kemudian menyangkal dan berbohong. Kalau dia sebagai teman, ketergantungan. Kalau nggak ada temannya nanti nggak bisa dia menyelesaikan masalah. Kemudian kalau dia pemantau, ya menguasai diri bila diawasi. Kalau nggak diawasi, dia tidak mau berbuat baik. Kemudian kalau manajer, dia menguatkan pribadi. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas. Di sini murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kalau dia penghukum, kalau dia merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kalau teman, murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kemudian kalau dia memantau, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Kemudian kalau manajer, ini murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi kalau dia sebagai penghukum, ada nanti kata-kata yang diucapkan oleh murid ya. Mungkin seperti ini kita lihat Bapak Ibu. Biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Itu mungkin jawaban daripada murid kita kalau kita berposisikan diri sebagai penghukum. Kalau sebagai pembuat merasa bersalah, maafkan saya Bu. Kemudian sebagai teman, saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Jadi dia membuat ketergantungan tadi. Kemudian memantau berapa banyak bintang yang harus diperoleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian nanti akan di sini juga ya. Sebenarnya pemberian pujian itu apakah baik untuk siswa kita? Pemberian bintang. Nanti akan kita lihat ya, ada seorang ilmuwan nanti menjelaskan sebenarnya apa akibat dari penghargaan itu kepada siswa. Kemudian di sini tadi, inilah sebagai manajer. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Kemudian dampak pada murid. Jadi kalau kita sebagai penghukum, dia akan mengulangi kesalahan. Kalau dia sebagai pembuat merasa bersalah, dia akan merasa rendah diri. Kalau kita sebagai teman lemah, tidak mandiri, siswa kita akan lemah, tidak mandiri dan tergantung sama kita. Kalau sebagai pemantau, menimbulkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kemudian kalau dia sebagai posisi sebagai manajer, mengevaluasi diri ya. Kemudian bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi di sini sebenarnya sebagai manajer, siswa dilibatkan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi mari kita lihat Bapak Ibu. Jadi bagaimana caranya siswa kita bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Ini mungkin
sudah pernah mungkin kita dengar ya, ada namanya keyakinan kelas. Nah, jadi keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah, jadi seperti apa contoh dari keyakinan kelas? Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin sepertinya ini belum kita lakukan ya. Jadi contohnya mungkin keyakinan kelas, caranya membuat kita harus minta pendapat dari siswa kita. Seperti apa keyakinan dari setiap siswa. Dari beberapa keyakinan ini nanti ditempelkanlah dia di kelasnya. Contohnya saling menghargai, saling membantu, ya, saling hadir tepat waktu. Mungkin banyak lagi keyakinan kelas yang lain. Dan mungkin tadi kembali kepada tujuan pendidikan kita kembali kepada profil belajar Pancasila. Jadi kita harapkan siswa kita memiliki nilai-nilai kebajikan kepada 6 dimensi dari profil belajar Pancasila. Jadi mari kita lihat Bapak Ibu. Pertama, peraturan kelas, bagaimana dia meyakinkannya, kemudian ada keyakinan, kemudian ada lingkungan positif, kemudian terciptalah yang budaya positif. Jadi untuk membedakan 5 posisi kontrol tadi Bapak Ibu, mari kita tonton dulu video berikut ini. Bagaimana kita sebenarnya melakukan ujian kepada anak kita? Jadi di sini ada seorang ahli ya, Alfie Korn. Jadi mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi menurut Korn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Bagaimana cara memberikan penghargaan yang sesungguhnya? Mari kita lihat Bapak Ibu. Di sini si Korn sudah melakukan sebuah penelitian. Jadi mari kita lihat penghargaan atau hukum, mereka tidak mendapatkan penghargaan. Dalam pasti ya. Kemudian memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Kemudian jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Nah, jadi di sini seperti apa sebenarnya penghargaan yang sesungguhnya? Jadi saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyum buahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya merupakan suatu penghargaan. Jika kita memberikan penghargaan kepada anak tersebut, dia akan merasa bangga dengan percaya sendiri. Maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sudah dirasakan secara alamiah. Jadi sebenarnya ketika anak kita sudah tahu membaca, kita langsung memberikan ujian. Ternyata itu salah. Tetapi yang lebih baik itu ketika dia sudah mencapai, dia sudah tahu membaca, menulis, dia akan senyum sendiri. Sesungguhnya itulah penghargaan yang sesungguhnya. Tidak harus dengan bintang, tidak harus dengan aplaus, tetapi ketika dapat mencapai atau dia sudah ada sesuatu yang berubah, maka itulah sesungguhnya penghargaan itu. Mari kita tonton Bapak Ibu ya. Yang kita dengarkan dulu video ini dan kita lebih jelas membedakan 5 posisi kontrol yang tadi.
Jadi ini saya kira ini membentukkan keyakinan kelas. Jadi ini tadi saya ulang sekali lagi, bagaimana caranya membentukkan keyakinan kelas? Siswa kita harus kita libatkan. Jadi kita buat sebuah diskusi, masing-masing siswa mengutarakan atau pendapatnya tentang keyakinan. Jadi sekali lagi keyakinan itu harus mengarah kepada nilai-nilai kebajikan universal. Kalau mungkin pernah kita dengarkan itu pro-life ya, saling menghargai, saling membantu, dan kembali kepada penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi mungkin ini hanya sebagai dokumentasi. Jadi ini Bapak Ibu sekalian ya, ini akhir dari pertemuan kita hari ini. Bagaimana kita memposisikan diri sebagai manajer? Ini kembali kepada penelitian yang dilakukan oleh dosen yang tadi ya. Ada yang namanya segitiga restitusi. Jadi untuk melakukan perlakuan sebagai manajer, ada kita dibuat sebuah segitiga, ada 3 langkah. Jadi kita dibuat di sini, mari kita lihat ya proses. Jadi yang pertama itu restitusi, itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi inilah sesungguhnya pengertian dari restitusi. Kemudian melalui restitusi nanti guru dapat membantu murid menjadi lebih baik, memiliki tujuan, disiplin, positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian tujuan yang lain memberikan penawaran, bukan paksaan. Mari kita lihat Bapak Ibu sekalian, yang paling dasar itu adalah menstabilkan identitas. Jadi perlakuan di sini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi mungkin inilah kata-kata yang kita berikan kepada siswa ketika kita dalam posisi dasar ya, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua, kita validasi tindakan yang salah. Apa yang akan kita lakukan? Mungkin dengan melakukan pertanyaan seperti ini. Adakah cara yang lebih baik, yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian yang terakhir inilah tadi, kembali kepada nilai-nilai atau nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Jadi di sini nanti mungkin kita bisa membuat pertanyaan, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, jadi inilah 3 langkah segitiga restitusi yang akan kita terapkan bila kita memposisikan diri sebagai manajer. Jadi bisa kita lihat Bapak Ibu tahapannya. Ada kata-kata di sini. Kalau kita yang pertama menstabilkan identitas, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan ini. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah langkah yang pertama, kata-kata yang pertama yang kita sampaikan kepada siswa. Kita menstabilkan identitasnya. Yang kedua, validasi tindakan. Apa kata-kata kita? Mari kita lihat. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian yang kedua, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian yang ketiga, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi mungkin ini video yang saya kerjakan ini hanya untuk selamat pagi sahat. Nah, saya coba membuat segitiga restitusi. Sahat dari Bapak kabar katanya harus berantem. Iya Pak, soalnya saya sangat kesal sama leader Pak. Oh iya, kesal ya? Selain kesal, apa lagi perasaan kamu? Saya juga marah sekali sama leader Pak. Kalau Bapak tahu, kenapa kamu kesal dan marah sama leader? Leader menyembunyikan ucapan saya Pak. Oh, seperti itu. Wajarlah kamu kesal ya. Kalau Bapak di posisi kamu, Bapak juga mungkin berbuat seperti yang kamu lakukan. Lalu apa yang kamu lakukan kepada Budi? Saya maki-maki dia Pak, dan tanpa sadar saya menghukum dia Pak. Pasti kamu berbuat seperti itu punya alasannya. Iya Pak, masa saya diam saja?
Masalahnya Pak, pas buku saya dapat tertawa-tawa minat saya Pak. Oh begitu ya, wajarlah kalau merasa marah ya dan kesal. Tapi Bapak menghargai tindakan saat yang tidak berbuat lebih buruk lagi. Misalnya tadi saat tidak memukul dia. Sekarang coba saat pikirkan, apakah tindakan yang kamu lakukan itu sesuai dengan keyakinan kita? Tidak sesuai Pak. Saat keyakinan mana yang sudah kamu lakukan? Saling menghormati antar teman Pak. Beliau saat saling menghormati antar teman itu pentingkah itu? Penting Pak. Baik saat, kalau begitu keyakinan apa yang saya lakukan? Kita silakan. Harus saya Pak. Beliau saat, mesti saat untuk melakukan itu. Bersedia Pak. Apa yang saya lakukan untuk menjaga masalah ini? Saya harus lebih bersabar lagi Pak. Nanti kalau buku saya disembunyikan lagi, saya akan segera melakukan guru atau kelas Pak. Iya, sekali ya. Tindakan saat itu sudah sangat tepat. Saat harus tetap bersemangat ya. Baiklah, sekarang kamu bisa masuk kelas. Baik Pak. Baik, itulah contoh dari penerapan segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi kembali segitiga restitusi ini kembali kepada kita untuk menguatkan kita sebagai posisi sebagai manajer. Jadi mungkin itulah Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan, yang saya bisa bagikan hari ini tentang budaya positif. Ya, jadi mungkin ini bukan pekerjaan yang mudah, tetapi pekerjaan yang sangat sulit ya. Jadi butuh waktu. Jadi bagaimana kita menciptakan budaya positif di sekolah kita ini? Yang pertama, yang tadi harus kita memposisikan diri kita sebagai posisi sebagai manajer. Dan ketika siswa kita memiliki persoalan, maka kita akan menerapkan 3 dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dian Dosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi membuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi memantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti, Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Baik, jadi saya tidak perlu lagi menjelaskan panjang lebar Bapak Ibu sekalian. Yang pasti tadi kita sudah memiliki kesimpulan dan kita sudah mengidentifikasi di mana posisi kita selama ini. Dan pasti posisi yang baik itu adalah posisi sebagai manajer ya. Mungkin seperti yang disebutkan tadi tidak mudah untuk melakukan sampai posisi manajer ya. Sangat sulit. Saya sendiri pun sangat sulit. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi sangat penting sekali keyakinan kelas ya. Jadi tadi sebenarnya sebagai posisi manajer kita harus membuat sebuah keyakinan kelas. Jadi makanya tadi di awal keyakinan kelas inilah yang sangat fondasi pertama yang harus kita buat dalam kelas. Jadi ketika siswa melanggar sebuah aturan maka akan kita kembalikan kepada keyakinan kelas. Jadi mungkin nanti kita di kelas kita masing-masing Selamat pagi, Sahat. Selamat pagi Pak.
Sahat, tadi Bapak dapat kabar kamu katanya habis berantem ya? Iya Pak, soalnya saya sangat kesal sama leader Pak. Oh iya, kesal ya? Selain kesal, apa lagi perasaan kamu? Saya juga marah sekali sama leader Pak. Kalau boleh Bapak tahu, kenapa kamu kesal dan marah sama Liber? Leader menyembunyikan buku catatan saya Pak. Oh, seperti itu. Wajarlah kamu kesal ya. Kalau Bapak di posisi kamu, Bapak juga mungkin berbuat seperti yang kamu lakukan. Lalu, apa yang kamu lakukan kepada Budi? Saya maki-maki dia Pak, dan tanpa sadar saya mukul meja Pak. Pasti kamu berbuat seperti itu punya alasan ya? Iya Pak, masa saya diam saja? Masalahnya Pak, pas buku saya dapat, leader tertawa-tawa melihat saya Pak. Oh, begitu ya. Wajarlah kamu merasa marah ya dan kesal. Tapi Bapak menghargai tindakan Sahat yang tidak berbuat lebih buruk lagi. Misalnya tadi Sahat tidak memukul dia. Sekarang coba Sahat pikirkan, apakah tindakan yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak sesuai Pak. Sahat, keyakinan malahnya yang sudah kamu langgar. Saling menghormati antar teman Pak. Menurut Sahat, saling menghormati antar teman itu pentingkah itu? Penting Pak. Baik Sahat, kalau begitu keyakinan apa yang Sahat lakukan ketika sedang marah? Harus sabar Pak. Menurut Sahat, bersediakah Sahat untuk melakukan itu? Bersedia Pak. Apa yang Sahat lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih bersabar lagi Pak. Nanti kalau buku saya disembunyikan lagi, saya akan segera melapor ke guru atau wali kelas Pak. Iya, tepat sekali ya. Tindakan Sahat itu sudah sangat tepat. Sahat harus tetap bersemangat ya. Baiklah, sekarang kamu bisa masuk kelas. Baik Pak. Perkenalkan, nama saya Sahat Francisco Sumarmata, kelas 89. Saya sangat senang tadi saya dilibatkan dalam diskusi tentang situasi yang saya hadapi. Dengan melakukan diskusi, tadi saya dapat memiliki pengalaman bahwa saya harus lebih bersabar dan menghormati teman yang lain. Terima kasih. Selamat pagi Yuli. Bagaimana kabarmu? Baik ya. Jadi Bapak ingin berbicara denganmu tentang sesuatu. Dan Bapak perhatikan belakangan ini, Bapak juga mendengar ya laporan dari orang tua, teman kelasmu, guru. Kamu telah menghabiskan banyak waktu di handphone dan media sosial selama pelajaran di sekolah, di rumah, dan saat istirahat juga. Itu bukan Yuli. Saya selalu menggunakan handphone dan media sosial saat saya harus keluar di rumah dan saat saya bekerja. Baik, Pak maklum ya. Pak juga pernah mengalami masalah seperti itu kok. Memang sangat menyenangkan bermain ponsel dan media sosial. Nah, sekarang Pak ingin tahu apa alasan yang membuatmu tertarik dengan handphone dan media sosial sehingga kamu perlu menggunakan alat tersebut selama pelajaran. Terkadang Pak, saya merasa bosan selama pelajaran. HP dan media sosial memberikan hiburan dan tekanan sosial yang membuat saya merasa bingung. Baik ya, tak paham perasaan kamu ini. Tapi kamu perlu ingat bahwa fokus selama pelajaran sangat penting untuk pembelajaranmu. Kamu juga harus menyadari prestasimu yang semakin menurun. Akibat dari penggunaan handphone. Bagaimana menurutmu? Dengan cara apa kita bisa mengatasinya? Saya akan mencoba lebih fokus selama pelajaran, Pak, dan meninggalkan proses saya di kelas. Mungkin juga saya bisa mencari kegiatan lain yang menyenangkan bersama teman-teman untuk mengisi waktu luang jam pelajaran. Baik ya, menurut Bapak itu adalah hal yang baik. Selain itu juga kamu merasakan kesulitan, jika kamu merasakan kesulitan mengendalikan penggunaan soal, jangan ragu minta bantuan dari orang tua atau guru sekolah. Kami ini kan di sini mendukung. Terima kasih Pak, saya akan mencoba yang terbaik untuk lebih fokus di sini. Bisa bagus ini. Ingatlah bahwa pendidikan adalah investasi untuk masa depanmu. Jika kamu butuh bantuan atau masalah lain yang ingin kamu diskusikan, jangan ragu untuk berbicara dengan Bapak ya. Bapak di sini selalu siap membantu. Terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Yuli. Saya senang berdiskusi dengan Bapak Fardosi terkait masalah yang saya alami. Setelah berdiskusi, saya dapat pengalaman baru untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi, agar saya tidak ketagihan dengan handphone dan media sosial. Setelah diskusi tersebut, saya akan merasa peduli terhadap pelajaran saya, guru, orang tua, dan teman. Terima kasih. Kelas 7. Saling menghormati. Lanjut. Keyakinan kelas 1. Menghargai pendapat orang lain. 2. Tidak membeda-bedakan teman satu kelas. 3. Menjaga kebersihan kelas. 4. Tidak merusak fasilitas kelas. 5. Saling bekerja sama. 6. Tidak berbicara saat guru menerangkan. 7. Tidak membuat kerusuhan saat jam pelajaran. 8. Memberikan dukungan kepada teman satu kelas. 1. Berkata yang sopan. 2. Tingkah laku yang sopan.